Saya izin untuk share screen. Jadi perkuliahan kita pada hari ini membahas tentang pengharapan mesianis Yahudi. Pengharapan mesianis Yahudi. Nah, istilah Mesias ini banyak dipakai di dalam gereja Kristen bagi pribadi Yesus, gitu. Istilah ini sama dengan istilah Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani yang berarti yang diurapi. Kemudian hal ini nyata dengan adanya fakta banyak orang percaya kepada Yesus pada masa permulaan yang disebut sebagai orang Kristen. Dan hal ini merupakan kesaksian yang mengesankan akan konsep Kristus dalam pemikiran mereka. Mereka begitu yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dan mereka begitu giat dalam pemberitaan. Mereka memberitakan itu, kemudian orang-orang lain menyebut mereka kemudian pengikut-pengikut Kristus, ya. Nah, kita ingat munculnya istilah Kristen itu pertama kali terjadi di Antioquia. Karena itu di sana di Antioquia ini orang-orang yang mengikut Kristus itu kemudian disebut Kristen. Di sana pertama kali jemaat dibangun di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi. Itu Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Nah, orang-orang Yahudi tidak akan menyebut orang-orang percaya sebagai pengikut Mesias karena mereka tidak pernah mengakui bahwa jemaat Kristen memiliki hak untuk mempergunakan istilah itu bagi Yesus. Nah, tetapi bagi orang bukan Yahudi tidak ada keberatan seperti itu dan mereka sebenarnya tidak memperdulikan dampak dari nama itu. Jadi pemakaian kata Kristus secara terus-menerus kelihatannya tidak berarti bagi mereka. Mereka seharusnya pada sumber orang-orang Yahudi lah didapat keterangan tentang betapa pentingnya gelar itu bagi Yesus dan bagi orang-orang zamannya. Baru setelah itu keterangan kitab Injil dapat dimengerti dengan benar. Itu adalah rentetan penyebutan Kristen, penyebutan Mesias, di mana kemudian orang-orang Kristen itu adalah karena mereka adalah pengikut Kristus. Tentang Mesias ini kita lihat dulu dari latar belakang dari Perjanjian Lama. Ada 4 sumber utama untuk agama Yahudi pada zaman yaitu pada zaman tersebut dalam PL itu ada tulisan apokrifa, ada tulisan pseudepigrafa, naskah-naskah Laut Mati, dan tulisan-tulisan para rabi. Nah, gagasan tentang Mesias harus dipelajari dari masing-masing sumber tersebut. Mempelajari kebenaran Yesus sebagai Mesias perlu diperhatikan 2 topik berkenaan dengan latar belakang pengharapan Mesias dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, pemahaman pemakaian kata Mesia. Kalau dalam PL itu Mesia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yaitu Kristus. Nah, Mesia itu dalam bahasa Yunani Kristus. Yang kedua adalah pengertian yang tepat tentang konsep anak Daud dalam Perjanjian Lama. Kedua topik tersebut penting dalam perkembangan pengharapan mesianis orang-orang Yahudi. Jadi begini, kalau kita belajar tentang mesianis, tentang Mesias, tentang Kristus, ya, Kristus itu artinya diurapi, ini berkaitan dengan pengharapan mesianis orang-orang Yahudi, di mana kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu tidak percaya pada waktu Yesus sudah datang, itu mereka tidak percaya dan mereka masih menantikan Mesias menurut pengajaran mereka sendiri. Sebenarnya dari kata Mesias itu dalam PL adalah sangat luas dan dalam prakteknya dapat dipakaikan untuk siapapun yang diurapi Allah, yaitu orang yang mendapatkan panggilan dan misi istimewa dari Allah. Nah, istilah tersebut paling sering dipakai untuk raja bangsa Israel.
Coba baca dulu 1 Samuel 2 ayat 10 tentang Mesias ini. Kemudian yang lain bisa baca pasal 35 ayat 24. 1 Samuel 2 ayat 10 dan 35. Kemudian pasal 24 ayat 6, pasal 26 ayat 9. Baca dulu aja 1 Samuel 2 ayat 10 dan ayat 35. Bisa dibaca. Urbanus baca. Kemudian Milwan baca itu pasal 24 ayat 6 di 1 Samuel. Ya, Pak ya. Ya. 1 Samuel itu. Ya. 1 Samuel 2 ayat 10. 1 Samuel 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka, ia yang mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. 1 Samuel ayat yang ke-24. Lalu 1 Samuel 24 ayat 6. Ya, 1 Samuel 24 ayat yang ke-6. 1 Samuel 24 ayat 6. Iya. Ya, pas. Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Amin. Loh. Coba pasal 26 ayat 9. Itu firman Tuhan. 1 Samuel 26 Pasal ayat 20. 1 Samuel 26 ya, Pak? Ya, ayat 9. Ayat yang ke-9, tetapi kata Daud kepada Ayat Abisai. 9. Tetapi Weh. Orang sudah. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Ya. Jadi di situ ayat-ayat itu adalah berkaitan tentang orang yang diurapi begitu ya. Dan yang diurapi itu biasanya adalah raja gitu ya. Pengurapan itu dengan apa biasanya? Menggunakan apa? Kalau pada waktu itu, misalnya ketika Samuel diurapi oleh Samuel itu mengurapi Raja Daud misalnya. Menggunakan apa? Menggunakan apa? Pengurapan menggunakan minyak mur. Wih, gak ada emas di situ waktu itu kok. Pengurapan menggunakan minyak ya. Kalau zaman sekarang kira-kira ya minyak. Ya. Minyak yang digunakan untuk mengurapi itu adalah ramuan yang minyak yang khusus ya. Kalau teman-teman baca itu ada bahan-bahannya gitu ya. Artinya itu bukan sembarangan. Jadi minyak itu untuk pengurapan, bukan untuk ngusir setan ya, Melwan. Untuk pengurapan. Kalau bahkan istilah ini dipakai dalam Yesaya 45 ayat 1 untuk Koresi, Raja Persia yang diberi peranan sebagai agen keselamatan bagi umat Allah. Nah, dalam Daniel 9 ayat 25, istilah tersebut dalam konteks ini dipakai sebagai terminus teknikus untuk Mesias yang akan menyelamatkan umat Allah pada akhir zaman. Jadi di situ
berkaitan dengan Mesias yang akan menyelamatkan umat Allah. Selain pemakaian Mesias dalam PL, ada juga beberapa nas yang menurut kebanyakan penafsir Injili menubuatkan kedatangan seorang raja yang akan datang pada akhir zaman, Mesias. Artinya bahwa penggunaan Mesias ini juga berkaitan dengan adanya harapan datang seorang raja, begitu ya. Mana ya? Berikutnya contoh yang dapat disebutkan adalah dalam Kejadian 49 ayat 10, raja yang akan datang ini, Kejadian 49 ayat 10. Kemudian Bilangan 24 ayat 7. Ini teman-teman bisa baca di sini, bisa dilihat. Ini adalah contoh yang disebutkan tentang raja yang atau penyelamat pada akhir zaman. Baca dulu Kejadian 49 ayat 10, Dorja. Kejadian 49 ayat 10. Kemudian apa? Kejadian 49 ayat 10. Iya. Baca dulu. Demikian firman Tuhan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Ya, kemudian Bilangan 24 ayat 17. Bilangan 24 ayat 17. Era mana era ini ada enggak? Era tidur, Pak. Era tidur. Lagi tidur atau? Suruh Era, Pak. Era itu lagi tidur tuh. Kamera mereka semua dimatikan. Sengaja dimatikan, mereka tidur itu di kamar. Orang kuliah kok. Weh, hidupkan kamera. Oh, kami tidur. Oh, cara tidur itu. Pakai pakaian biasa itu. Bilangan berapa tadi? Bilangan 24 ayat 17. Bilangan 24 ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Diucapkannya juga sajaknya, katanya, celaka siapa yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu. Bilangan 24 ayat 17. Ayat 24. Bilangan Ayat yang ke-11, 17. Lihat di slide itu. melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan menemukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Era baca Yesaya 9 ayat 6 sampai 7 Era. Ya, Pak. Era yang nama Era. Iya. Kalian sembunyi terus orang lagi kuliah. Saya pasal 9. Enggak, jaringan enggak bagus ini. Saya pasal 9. Sengaja itu di sini bagus kok. Mel, emangnya Yupita kuliah sama kalian, makanya kalian tak bernama kalian. Saya pasal yang ke-9, 7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya
dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kesempurnaan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman itu menimpa Israel. Amin. Ya, oke, terima kasih. Jadi di bagian, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, itu adalah nubuatan tentang Mesias. Nah, beberapa di kitab Mazmur, di Mazmur itu juga ditafsirkan dalam Perjanjian Baru sebagai nubuatan tentang Yesus. Jadi apa yang dinubuatkan dalam PL tentang Mesias kemudian itu dinyatakan dalam diri Yesus. Yesus sebagai Mesias, Yesus Kristus, Yesus yang diurapi itu sebagaimana ditulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 25 dan 26, Matius 22 ayat 44 gitu ya. Coba baca Matius 22 ayat 44. Siapa namanya? Dorce. Ya, Pak. Matius berapa, Pak? Matius 22 ayat 44, Dorce. Matius 22 ayat yang ke-44. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ya, terima kasih. Dan juga ayat-ayat yang lain nanti bisa dibaca. Sama-sama, Pak. Ya, walaupun hanya beberapa ayat dalam PL menyebutkan seorang raja yang akan datang pada akhir zaman, beberapa pasal dalam PL menggambarkan zaman mesianis. Jadi berkaitan dengan mesianis dan aktivitas Allah pada waktu itu. Nah, ayat-ayat di dalam Yesaya, di dalam Yeskiel, Daniel, Yoel itu juga menuliskan tentang yang menggambarkan tentang mesianis ini dan aktivitas Allah. Nah, kenyataan ini konsisten dengan kecenderungan orang dari Timur Tengah untuk lebih mengutamakan fungsi daripada agen begitu. Oke, selanjutnya dalam Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Nabi-Nabi banyak disebutkan tentang masa kemesiasan yang akan datang yang menawarkan masa depan yang cerah bagi umat Allah. Dalam Yesaya 26 ayat 49, kita baca dulu coba ayat-ayat ini. Ini ada Yesaya, ada Yeskiel dan Yoel. Mari dibaca dulu. Mulai dari apa nih? Urbanus, kemudian Melwan, Putra. Ayat-ayatnya itu yang saya tandai itu. Melwan, udah ketemu belum? Yesaya ya, Pak? Yesaya 26. Sorry. Bukan. Ini aja, baca yang Yeskiel 4. Sabar, Bapak bilang sabar, sorry. Ini Imamat 4 ayat 3. Ayat 3. Imamat 4 ayat yang ke-3. Maka jikalau yang berbuat dosa itu iman yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa.
Amin. Ya, terima kasih. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Juga Yehu dan cucu Nimsi haruslah kuurapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Syafat dan Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan walaupun istilah Mesias itu tidak muncul secara tersendiri, ada bermacam-macam penggunaannya dalam rangkaian kata seperti Mesias Tuhan, yaitu yang diurapi Tuhan. Jadi gagasan mengenai pengurapan seseorang untuk misi khusus muncul beberapa kali. Nah, jadi yang pertama berkaitan dengan Mesias ini tentunya ada pengurapan. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pengurapan itu, kalau tadi saya tanya menggunakan apa gitu kan, menggunakan minyak gitu. Nah, gagasan mengenai pengurapan seseorang untuk misi khusus ini, misalnya untuk raja, untuk imam, untuk nabi, bahkan bagi raja-raja kafir yaitu Quraisy itu juga di sana dilakukan hal yang sama. Jadi pengurapan itu menunjukkan tugas khusus yang kemudian dalam hal teknis bagi seseorang yang akan dipilih Allah untuk menyelamatkan umatnya, ya, diurapi ya. Kalau teman-teman sering nyanyi itu, urapan apa itu? Urapan baru tercurah gitu ya, pernah ya. Pengurapan kalau pada zaman sekarang itu dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kembali ke Mesias ya. Kita lihat latar belakang di dalam PB ya. Kalau tadi dalam PL, dalam PB. Nah, ada masa transisi antara PL dan PB. Nah, arti dari istilah itu mengalami beberapa perubahan dan arti teknis dari orang-orang yang diurapi Tuhan menjadi lebih menonjol. Itu Mazmur 17 sampai 18. Jadi pengharapan akan kedatangan Mesias itu mengalami bentuk yang berbeda-beda. Tetapi yang paling menonjol ialah gagasan mengenai raja keturunan Daud yang akan mendirikan kerajaan di dunia bagi umat Israel dan akan menghancurkan musuh-musuh Israel. Nah, Mesias ini akan merupakan tokoh politik, tetapi dengan kecenderungan ke arah agama. Sehingga konsep ini merupakan gabungan yang aneh dari pengharapan yang bersifat nasionalis dan pengharapan rohani. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan tentang konsep Mesias. Ya. Saya tanya dulu ke siapa ini? Siapa tadi? Sampengmu Dorce siapa namanya? Delphi, Pak, Delphi. Ya. Delphi. Ya, saya tanya dulu. Ya, Delphi. Mengapa sih orang mengharapkan munculnya Mesias itu? Mengapa? Kalau saya sih tahu. Apa yang menjadi dasar sehingga orang menantikan Mesias begitu? Ada yang tahu? Romanus. Saya tahu sedikit, tapi saya nggak tahu begitu sekali. Tapi hanya pemahaman saya yang saya tahu. Mesias ini dianggap menjadi seorang raja yang akan memimpin mereka oleh bangsa Israel, oleh yang bangsa Yahudi pada waktu itu. Jadi kalau misalnya kalau Yesus ini menjadi raja mereka yang memimpin mereka, mereka akan bisa dikatakan merdeka. Mereka dipimpin oleh Mesias sendiri. Bukan dalam arti mereka ini menganggap Yesus ini juru selamat, tapi mereka menganggap pemimpin. Pendapat siapa itu? Pendapat siapa itu? Aku pernah bacanya di
Aku pernah baca, Pak. Pernah saya baca sih, Pak. Tentang hal itu. Ya, jadi sebutan Mesias itu kan berakar dari pengertian Yahudi yang diidentikan dengan seorang tokoh masa depan yang akan datang sebagai wakil Allah begitu, untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Nah, konsep mesianik ini dikenal juga dalam agama-agama yang berakar dari Abraham. Misalnya dalam kekristenan, ya. Di dalam kekristenan, Yesus Kristus dipercaya sebagai Mesias, dinanti-nantikan membawa keselamatan dari Allah kepada manusia. Nah, kalau pada zaman Yesus, pertanyaannya kemudian, Yesus ketika datang ke dunia, mengapa orang-orang Yahudi ini tidak percaya dengan Yesus itu sebagai Mesias? Ada? Silakan. Nah, kita lihat dulu. Jadi selama masa transisi antara PL dan PB itu kan ada pengharapan akan kedatangan Mesias. Yang tentunya kalau dalam perjanjian baru bentuknya yang berbeda, tetapi yang menonjol adalah mengenai raja keturunan Daud yang akan mendirikan kerajaan di dunia bagi umat Israel, ya, yang akan mendirikan kerajaan di dunia bagi umat Israel dan akan menghancurkan musuh-musuh Israel. Ya. Jadi pandangan mereka ini lebih ke secara politik. Ya, Mesias merupakan tokoh politik, tetapi yang punya kecenderungan agama, gitu ya. Nah, sampai ketika Yesus datang ke dunia dan itu kan di luar, mereka menganggap itu orang-orang Yahudi tidak mungkin ya, karena bagaimana seorang Mesias kok lahir dari anak tukang kayu begitu ya, bukankah dia anak tukang kayu begitu. Dan inilah ketidakpercayaan mereka, sehingga ada hal-hal yang lain juga, bahwa ini kok Yesus berbeda begitu ya di dalam pemahaman bagi orang-orang Yahudi. Nah, dari naskah Laut Mati disebutkan adanya dua orang Mesias, seorang dari Harun dan seorang dari Israel. Karena persekutuan di Qumran itu merupakan suatu masyarakat iman, tidaklah mengherankan bila ditemukan bahwa Mesias dari Harun lebih penting daripada Mesias dari Israel. Nah, jadi di gulungan naskah Laut Mati yang ditemukan di Qumran itu, mereka beranggapan bahwa Mesias itu yang berasal dari keturunan imam, yaitu Harun begitu. Dan itu lebih penting daripada Mesias yang dari Israel. Sampai sejauh mana pentingnya pandangan yang berbeda tentang Mesias ini bagi penetapan penggunaan istilah dalam PB masih diperdebatkan, tetapi sedikitnya hal itu membuktikan adanya pandangan yang berbeda mengenai karakter yang tepat dari jabatan Mesias. Sehingga di sini perlu dicatat bahwa tidak ada bukti tentang penggunaan istilah Mesias oleh para rabi sebelum tahun 70 sebelum Masehi. Nah, tetapi keterangan tentang ajaran rabi pada itu sedikit sekali. Di samping itu istilah tidak pernah dipakai oleh Yosefus. Yosefus dalam usahanya untuk membuat agama Yahudi dapat lebih diterima oleh orang-orang Roma. Ada yang tahu siapa Yosefus itu?
tokoh apa Yosefus itu? Ya, ya orang Sejarawan. Ya, sejarawan Yahudi. Ya, Ahli sejarah Yahudi. ya, ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan sejarah orang-orang Yahudi ya, khususnya di masa transisi ini atau masa antara PL dan PB, masa berikutnya adalah istilah itu muncul dalam Apokalipsis, Esra dan Baruk, yang keduanya sejaman dengan masa terbentuknya jemaat Kristus. Dan seperti pada masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kelihatannya gelar itu dihubungkan dengan gagasan seorang anak Daud, terutama dalam 4 Esra. Dari penyelidikan yang singkat tentang latar belakang ini, jelas bahwa gagasan tentang Mesias yang akan datang sudah tersebar luas di antara orang-orang Yahudi. Tetapi asal mula watak dan dari Mesias yang akan datang tidak dimengerti dengan jelas. Sehingga kelompok-kelompok yang berbeda cenderung untuk membayangkan Mesias sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Misalnya, kelompok Imam Qumran menafsirkan dengan istilah imam. Kelompok nasionalis dengan istilah politik dan sebagainya. Dalam memikirkan bagaimana Yesus menggunakan istilah Mesias, harus diingat bahwa ia memerhatikan pengertian yang populer dari istilah itu. Jadi sudah tentu pemikiran populer cenderung pada kedatangan seorang pemimpin politik, khususnya bagi orang Yahudi, karena mereka itu dalam keadaan tertindas, dijajah oleh Roma, maka mereka berpikir mereka memiliki pandangan adalah seorang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan itu. Ya, ketika Yesus datang, mereka melihat, bahkan para murid pun sempat berpikir bahwa ini adalah pemimpin yang akan menjadi raja Israel, gitu ya. Tetapi pikiran mereka adalah raja dunia ini. Dan kita tahu bahwa Yesus tidak demikian. Karena Yesus ini adalah Mesias yang dari surga, bukan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi secara duniawi. Dengan mengingat gagasan populer tersebut dapat dimengerti mengapa Yesus menghindari penggunaan istilah ini. Jadi Yesus justru menghindari pemakaian Mesias ini yang menjurus kepada hal-hal yang Oke, teman-teman, kalau nanti kita putus nanti reconnect berapa baru dalam Mazmur Salomo 70 sampai 45 sebelum Masehi